Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kiswanti dengan NIM 0271241006. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Pak Belalang yang berasal dari Sumatera Selatan. Di Halban Cundung adalah sebuah negeri kaya yang dipimpin oleh Raja Indramaya. Namun demikian, tidak lantas semua rakyatnya hidup sejahtera. Dikisahkan di sebuah desa yang di dalam kerajaan tersebut hiduplah seorang laki-laki bernama Pak Belalang yang berada dalam kemiskinan karena kemalasannya. Ia lantas berpura-pura menjadi ahli nujum. Karena berbagai peristiwa yang terjadi secara kebetulan, ia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dan meramalkan suatu kejadian. Dari situlah ia mendapatkan imbalan berupa padi, jagung, ayam, dan bahan-bahan makan lainnya. Singkat cerita, Pak Belalang menjadi kaya dan terkenal sebagai ahli nujum yang hebat. Di saat yang bersamaan, sang raja sedang menghadapi permasalahan yang sangat besar. Peti-peti yang berisi harta kekayaan kerajaan hilang diambil orang. Sang raja berusaha mengerahkan prajurit, telik sandi, bahkan para peramal untuk mencari keberadaan peti-peti tersebut. Namun tidak ada hasilnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat membantukan sang raja. Sang raja mulai hampir putus asa. Tiba-tiba penasihat kerajaan teringat dengan sosok Pak Belalang, seorang ahli nujum yang konon mampu memecahkan berbagai masalah di desanya. Setelah berdiskusi dengan raja dan pejabat kerajaan lainnya, diputuskanlah untuk memanggil Pak Belalang ke istana. "Pak Belalang," seru Raja Indra sambil berjalan mondar-mandir. "Ya, Paduka Raja," jawab Pak Belalang sambil menundukkan kepalanya. "Beberapa hari yang lalu, peti-peti yang berisi emas dan perhiasan kerajaan hilang dicuri orang. Jumlahnya ada 7 peti. Saya datangkan kamu ke sini untuk mencari di mana harta itu. Kamu akan saya beri imbalan yang besar. Namun jika gagal, kamu akan saya penjarakan," ujar Raja Indra. Pak Belalang hanya mengangguk. Ia sangat ketakutan. Bagaimana mungkin ia mengetahui keberadaan pencuri itu? Meramalkan nasibnya saja, ia tak sanggup. Ingin rasanya Pak Belalang pun mengakui bahwa ia hanya berpura-pura menjadi ahli nujum. Namun diurungkan niatnya, ia takut sang raja semakin murka. "Mohon maaf Paduka, izinkan hamba pulang ke desa terlebih dahulu. Kitab-kitab ramalan saya tertinggal di rumah semua. Hamba tidak bisa meramal tanpa kitab-kitab itu," pinta Pak Belalang kepada raja. Ia berusaha mengulur waktu, mengatur siasat bagaimana cara keluar dari permasalahan itu. Pak Belalang benar-benar ketakutan, tapi ia berusaha tetap tenang. "Baiklah, kamu saya beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ingat, jangan sekali-sekali kamu bohongi saya. Pengawal saya akan dengan mudah menemukan keberadaanmu," ancam sang raja kepada Pak Belalang. Pak Belalang pulang dengan hati gelisah. Kemanakah ia akan mencari pencuri-curi itu? Sesampainya di rumah, ia meminta dimasakkan yang banyak kepada istrinya. Pak Belalang ingin makan enak supaya pikirannya jernih. Apalagi hari ini ia baru saja mendapatkan upah dari kerajaan. Meskipun terkesan garang, ternyata sang raja sangat baik. Ia memberikan banyak bahan makanan kepada Pak Belalang. Sambil berbaring di depan, Pak Belalang berpikir gimana caranya ia menghitung beberapa makanan yang dimasakkan oleh istrinya. 1, 2, 3. Terdengar suara adonan dimasukkan ke penggorengan. 4, 5, 6, 7. "Wah, banyak juga ya," ujar Pak Belalang. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk. Pintu dibuka, masuklah beberapa orang yang tak dikenal. Wajah mereka pucat, tampak sangat ketakutan. "Tolong Pak, jangan laporkan kami kepada raja. Kamilah orang yang mengambil peti-peti perhiasan itu. Kami akan memberitahumu di mana kami menyimpannya. Tapi tolong jangan laporkan kami," ucap salah satu dari kawanan orang itu penuh rasa takut. Sementara Pak Belalang hanya terdiam, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tamu-tamunya tenang, barulah ia berkata, "Bagaimana kalian tahu kalau aku sedang mencari kalian? Pak Belalang orang hebat di desa ini, tahu segalanya. Bahkan saat kami datang, Pak Belalang sudah tahu dan menghitung jumlah kami, yaitu 7 orang. Sungguh kami memuji kehebatan Bapak. Ampunilah kami," ujar salah satu pimpinan pencuri itu. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk menunjukkan di mana peti-peti itu disimpan. Pak Belalang pun menghadap sang raja lalu menunjukkan di mana perhiasan itu berada. Setelah itu, raja pun menghadiahkan Pak Belalang dengan 1 peti perhiasan dan hendak mengangkatnya menjadi ahli nujum negara. Namun, Pak Belalang menolak dengan alasan ilmunya sudah musnah untuk menemukan para pencuri tersebut.
Sebenarnya Pak Belalang takut kebohongannya akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Nah, setelah peristiwa itu, Pak Belalang kembali ke desa. Dia menjual hadiah yang diberikan raja untuk membeli sawah dan hewan ternak. Pak Belalang rajin bekerja sebagai petani dan tak lagi meramal-ramalkan kejadian. Ketika diminta bantuan untuk meramal, Pak Belalang hanya menasihati dan menyarankan agar orang itu berpasrah diri kepada Tuhan. Semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun demikian, warga tetap menganggap ia sebagai ahli nujum yang sakti dan baik hati. Baiklah, itu saja yang dapat saya ceritakan. Di sini saya akan memberikan pesan moral dari cerita tersebut. Di sini Pak Belalang mengajarkan bahwa perilaku jujur dan kerja keras adalah landasan hidup yang lebih baik daripada mencari jalan pintas yang tidak jujur. Nah, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah pemimpin negeri Halban-Cundung? Yang kedua, berapa jumlah peti raja yang hilang? Yang ketiga, berapa lama raja memberi waktu kepada Pak Belalang untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baiklah, itu saja pertanyaannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.